Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir yang berjudul Pengaruh Electronic Word of Mouth (EWOM) terhadap Purchase Intention Produk Skincare yang dimediasi oleh Customer Engagement di TikTok. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hengki Rivaldo dengan NIM 235009101 dan rekan saya yang pertama yaitu Wiwin Widiarti dengan NIM 23500911030. Selanjutnya ada Ines Sehilita Putri dengan NIM 23500911036. Dan berikutnya ada Azahra Aisyah Nabila Mahfud dengan NIM 23500911038. Dan yang terakhir terdapat Lulu Nur Haflah dengan NIM 23500911046. Baik, berikutnya di sini saya akan menyampaikan tentang objek dan metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengguna aktif TikTok di Indonesia yang pernah melihat atau berinteraksi dengan konten skincare. Penelitian ini berfokus pada bagaimana electronic word of mouth atau EWOM di TikTok mempengaruhi purchase intention atau minat beli produk skincare dengan customer engagement sebagai variabel mediasinya. Variabel penelitiannya terdiri dari variabel independent X yaitu electronic word of mouth atau EWOM, dan variabel mediasi Z-nya yaitu customer engagement, dan variabel dependent Y-nya purchase intention. Penelitian ini menggunakan 100% responden yang memenuhi kriteria dari mulai berumur 17-35 tahun, yaitu mereka adalah pengguna aktif di TikTok, pernah melihat konten ulasan skincare di TikTok juga. Dan yang kedua, terdapat masalah yang dihadapi pada objek yang diteliti, yaitu penelitian ini dilakukan karena ditemukannya beberapa permasalahannya di antara lain. Yang pertama, banyaknya ulasan atau EWOM di TikTok belum tentu meningkatkan minat beli bagi konsumen. Kedua, tidak semua pengguna TikTok memiliki tingkat customer engagement yang tinggi terhadap konten skincare. Ketiga, belum diketahui secara penuh pengaruh EWOM terhadap customer engagement. Keempat, masih perlu dibuktikan apakah customer engagement mampu menjadi perantara antara EWOM dengan purchase intention. Kesimpulannya, penelitian ini ingin mengetahui apakah customer engagement dapat mempengaruhi EWOM terhadap minat beli produk skincare. Dan yang ketiga ada uji validitas dan reliabilitas. Sebelum data analisis, yang dilakukan pengujian kualitas instrumen penelitian yaitu dengan uji validitas, yaitu sebagai bertujuan mengetahui apakah setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti dengan kriteria R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pernyataan dinyatakan valid. Dan berikutnya ada uji reliabilitas, bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Kriterianya Crohn's alpha lebih kecil dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable. Maka dengan itu, hasil penelitian ini seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga seluruh indikator valid. Selain itu, nilai Crohn's alpha seluruh variabel berada di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian reliable dan layak digunakan. Yang keempat ada uji asumsi klasik. Sebelum dilakukannya analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik agar model regresi memenuhi syarat statik dengan pengujian meliputi uji normalitas, bertujuan mengetahui apakah data berdistribusi normal dengan kriteria sig lebih kecil dari 0,05 dengan data normal. Uji multikolonaritas, bertujuan mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan kriteria tolerance lebih kecil dari 0,10, FIF lebih besar dari 10. Berikutnya ada uji heterogeneisitas, bertujuan mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dengan kriteria sig lebih kecil dari 0,05 tidak terjadi heterogeneisitas. Maka dengan itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi sehingga analisis regresi dapat dilakukan. Dan yang kelima terdapat hasil uji hipotesis. Yang disampaikan dengan penelitian ini memiliki 4 hipotesis, yaitu H1, electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap purchase intention, maka dengan itu hasilnya diterima. Dan yang kedua terdapat electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap customer engagement dengan hasil diterima. Dan ketiga yaitu ada H3, customer engagement berpengaruh positif terhadap purchase intention dengan hasil yang diterima. H4 yaitu customer engagement mampu memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention dengan hasil diterima berdasarkan uji Sobel. Artinya, semakin baik ulasan produk di TikTok, maka semakin tinggi keterlibatan pengguna. Keterlibatan tersebut kemudian meningkatkan minat beli bagi produk skincare. Dan yang keenam ada implikasi ilmiah dan manajerial.
Implikasi ilmiah yaitu disampaikan secara ilmiah, penelitian ini memberikan bukti bahwa electronic word of mouth memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Customer engagement berpengaruh sebagai variabel mediasi. Penelitian ini juga memperkuat teori pemasaran digital mengenai hubungan antara IWOM, customer engagement, purchase intention, dan juga pada platform TikTok. Pada dengan ini, implikasi manajerial yang disampaikan bagi perusahaan skincare hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu: yang pertama, meningkatkan kualitas ulasan positif pada konsumen, mengajak konsumen lebih aktif memberikan review, komentar, like, dan share, membuat konten TikTok yang menarik agar customer engagement meningkat, memanfaatkan influencer dan user-generated content sebagai strategi pemasaran. Dengan meningkatkan customer engagement, maka purchase intention konsumen juga akan meningkat sehingga penjualan produk berpotensi meningkat. Maka dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Aisyah Nabila dengan NIM 23500091038. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang objek penelitian kami. Objek dalam penelitian ini adalah pengguna aktif TikTok yang pernah melihat atau berinteraksi dengan konten produk skincare di TikTok. Objek yang kami nilai adalah pengguna TikTok yang berusia 17 hingga 35 tahun, bertempat tinggal di Indonesia dan pernah menonton konten ulasan produk skincare di TikTok. Adapun atribut objek atau variabel yang kami teliti terdiri dari 3 variabel, yaitu electronic word of mouth atau IWOM sebagai variabel independen atau variabel bebas, customer engagement sebagai variabel mediasi atau variabel perantara, purchase intention sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif. Data kami dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form kepada 100 responden yang sesuai dengan kriteria yang telah kami tetapkan. Selanjutnya, data yang terkumpul kami analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi, serta uji Sobel untuk menguji peran mediasi customer engagement. Selanjutnya, pada bagian latar belakang pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention produk skincare yang dimediasi oleh customer engagement di TikTok, yaitu pertama, ada perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara konsumen dalam mencari informasi produk. Jika dulu konsumen lebih mengandalkan iklan dari perusahaan, sekarang mereka lebih percaya pada pengalaman dan pandangan orang lain yang mereka temukan di media sosial. Salah satu platform yang sangat populer adalah TikTok, yang memiliki 127 juta pengguna aktif di Indonesia. Dari data Reportal 2024, di platform ini konsumen dapat menemukan berbagai bentuk IWOM seperti ulasan produk, testimoni, hingga rekomendasi dari konten kreator. Namun, tingginya aktivitas IWOM di TikTok ternyata belum tentu meningkatkan minat beli atau purchase intention konsumen. Oleh karena itu, diperlukan faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Faktor tersebut adalah customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Customer engagement berperan sebagai elemen kunci yang dapat memperkuat pengaruh IWOM terhadap minat beli melalui interaksi aktif konsumen, seperti memberikan like, komentar, dan share terhadap konten yang mereka lihat. Penelitian ini tentang mediasi customer engagement pada produk skincare TikTok masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ines Selita Putri dengan NIM akhir 036. Pada penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis pengaruh electronic word of mouth atau IWOM terhadap customer engagement dan purchase intention pada produk skincare di TikTok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah customer engagement berpengaruh terhadap purchase intention, serta menganalisis apakah customer engagement mampu menjadi variabel mediasi yang menghubungkan pengaruh IWOM terhadap purchase intention. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ulasan atau rekomendasi produk di TikTok dapat meningkatkan keterlibatan konsumen hingga akhirnya mendorong minat beli.
Pada model penelitian ini terdapat 3 variabel utama. Variabel independen atau variabel bebas adalah electronic word of mouth. Variabel independen atau variabel terikat adalah purchase intention, sedangkan customer engagement berperan sebagai variabel mediasi. Model ini menunjukkan bahwa IWOM diduga mempengaruhi purchase intention secara langsung maupun tidak langsung melalui customer engagement. Kemudian berdasarkan model penelitian tersebut terdapat 4 hipotesis yang diajukan. Hipotesis pertama yaitu IWOM berpengaruh positif terhadap customer engagement. Hipotesis kedua yaitu customer engagement berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis ketiga yaitu IWOM berpengaruh positif terhadap purchase intention. Dan hipotesis keempat yaitu customer engagement memediasi pengaruh IWOM terhadap purchase intention. Selanjutnya adalah hasil uji validitas dan reliabilitas. Sebelum data dianalisis lebih lanjut, dilakukan pengujian terhadap instrumen penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh pernyataan kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel penelitian dan memberikan hasil yang konsisten. Pada uji validitas digunakan nilai R tabel sebesar 0,196 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, seluruh indikator variabel electronic word of mouth, customer engagement, dan purchase intention memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu berkisar antara 0,517 sampai 0,751. Karena seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid, sehingga layak digunakan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. Sebagai contoh, pada variabel electronic of word of mouth, nilai R hitung berada pada rentang 0,517 hingga 0,684, sehingga seluruh indikatornya memenuhi syarat validitas. Kemudian pada variabel customer engagement, nilai R hitung berkisar antara 0,627 hingga 0,725, yang juga menunjukkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid. Selanjutnya pada variabel purchase intention, nilai R hitung berada pada rentang 0,647 sampai 0,751. Nilai tersebut juga lebih besar daripada R tabel, sehingga seluruh indikator pada variabel purchase intention dinyatakan valid. Selain uji validitas, dilakukan juga uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai sebesar 0,868. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimal yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya apabila kuesioner digunakan kembali pada kondisi yang sama, maka hasil yang diperoleh akan tetap konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Widiarti dengan NIM 23500911030. Saya akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi dapat digunakan. Pada uji normalitas, kedua persamaan memiliki nilai signifikan 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Pada uji multikorneritas, nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikorneritas. Kemudian pada uji heteroskedaritas, seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi heterodaritas. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya, ada hasil uji hipotesis. Pada H1 diperoleh nilai T hitung sebesar 5,731 dengan signifikan 0,000, sehingga H1 diterima, artinya IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention.
Pada H2, nilai terhitung sebesar 9,321 dengan signifikan 0,000 sehingga H2 diterima. Artinya, IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer engagement. Pada H3, nilai terhitung sebesar 3,859 dengan signifikan 0,00 sehingga H3 diterima. Artinya, customer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Sedangkan pada H4, hasil uji mediasi memperoleh terhitung sebesar 3,55 dengan p-value 0,0004 sehingga H4 diterima. Artinya, customer engagement mampu memediasi pengaruh IWOM terhadap purchase intention dengan partial mediation. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima sehingga hubungan antar variabel yang diajukan dalam penelitian terbukti didukung oleh data empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Hafla dengan NIM 235009104. Di sini saya akan menjelaskan implikasi ilmiah dan implikasi manajerial. Yang pertama, implikasi ilmiah dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemasaran digital dan perilaku konsumen, khususnya mengenai hubungan antara Electronic Word of Mouth atau IWOM, customer engagement dan purchase intention. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa customer engagement berperan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana informasi dan ulasan di TikTok dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk skincare. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa pada platform digital maupun objek penelitian yang berbeda. Lalu ada implikasi manajerial. Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah perusahaan skincare perlu memanfaatkan TikTok secara optimal sebagai media pemasaran digital. Perusahaan perlu mendorong terciptanya IWOM yang positif melalui ulasan dan testimoni konsumen yang autentik. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan customer engagement dengan menghadirkan konten yang informatif, interaktif, dan menarik sehingga konsumen terdorong untuk memberikan like, komentar, maupun membagikan konten. Dengan meningkatnya IWOM positif dan keterlibatan pelanggan, diharapkan minat beli konsumen terhadap produk skincare juga akan meningkat.